Halo teman-teman, untuk video kali ini kita akan membahas mengenai difraksi gelombang. Sebelumnya, perkenalkan kami dari TS4. Kami Gunawan Simahara Pratama, Siti Nur Hidayati, dan Putri Ningrumsari. Sebelumnya, perhatikan gambar berikut. Ada gelombang yang melewati celah, dan ternyata bagian muka gelombang yang keluar dari celah itu tidak berbentuk garis lurus seperti yang diharapkan, tetapi berupa lingkaran-lingkaran dengan celah tersebut sebagai pusatnya. Kok bisa ya? Nah, itulah contoh difraksi. Lalu, apa itu difraksi? Difraksi adalah penyebaran konsentrasi gelombang akibat adanya rintangan, bisa pulau, dan lainnya, sehingga menyebabkan perubahan pola aliran yang pada akhirnya akan menyebabkan perubahan atau pembelokan arah gelombang, tinggi gelombang, dan panjang gelombang. Proses terjadinya difraksi, mula-mula gelombang yang berupa garis lurus mendapat rintangan dari celah sempit. Rintangan tersebut bisa berupa pemecah gelombang atau pulau. Kemudian, sebagian besar muka gelombang dihentikan dan hanya sebagian kecil muka gelombang yang bisa keluar melalui celah. Celah kemudian dianggap sebagai sumber titik, dan muka gelombang yang keluar dari celah akan berbentuk lingkaran-lingkaran dengan celah tersebut sebagai pusatnya. Jadi, gelombang yang melalui rintangan itu permukaannya dilenturkan ketika melewati celah. Selanjutnya yaitu contoh difraksi gelombang. Untuk gambar yang pertama yang bagian atas itu merupakan contoh difraksi gelombang yang terjadi akibat adanya rintangan berupa pemecah gelombang. Kemudian untuk yang gambar kedua itu merupakan contoh difraksi yang terjadi akibat adanya rintangan di tengah gelombang sehingga dapat membentuk lingkaran-lingkaran dan rintangan tersebut dijadikan sebagai pusat dari lingkaran tersebut. Selanjutnya, rumus difraksi gelombang. Dari gambar berikut kita tahu bahwa apabila gelombang datang terhalang oleh suatu rintangan, maka gelombang tersebut akan membelok di sekitar ujung rintangan dan masuk di daerah terlindung di belakangnya. Kemudian, apabila tidak terjadi difraksi gelombang, daerah di belakang rintangan itu akan tenang. Tetapi karena adanya proses difraksi, maka daerah tersebut ikut terpengaruh oleh gelombang yang datang. Pada rintangan atau pemecah gelombang tunggal, tinggi gelombang di suatu tempat di daerah terlindung tergantung pada jarak titik tersebut terhadap ujung rintangan R. Sudut antara rintangan dan garis yang menghubungkan titik tersebut dengan ujung rintangan disebut beta, dan sudut antara arah penjalaran gelombang dan rintangan disebut theta. Perbandingan antara tinggi gelombang di titik yang terletak di daerah terlindung dan tinggi gelombang datang disebut koefisien difraksi atau K-aksen. K-aksen itu sama dengan fungsi dari theta, fungsi dari beta, dan fungsi dari R per L. Dan di sini kita tahu bahwa ketinggian di A itu sama dengan koefisien difraksi dikalikan ketinggian di titik P, atau sama dengan HA itu sama dengan K aksen dikali HP. Selanjutnya, ini merupakan contoh animasi dari proses terjadinya difraksi gelombang. Oke, demikian penjelasan mengenai difraksi gelombang. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua. Sampai jumpa.